Purnamawati yang hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan ujian proposal dan mengajukan proposal dengan judul pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19 di wilayah kampus Stikes Surabaya, disusun oleh Krisnaika. Oke, untuk Krisnaika, untuk tata cara pelaksanaannya, saya akan berikan saudari Krisnaika waktu maksimal 10 menit untuk melakukan presentasi, kemudian nanti kita akan lakukan proses sharing, ya, pemberian kritik dan saran dari proposal yang telah diajukan oleh Ika. Setelah itu nanti kita tentukan apakah Ika bisa melanjutkan untuk penelitian atau harus mengganti penelitian tersebut. Kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan selama 20 menit ke depan ini. Monggo untuk mempercepat waktu, saya berikan kesempatan kepada saudari Ika untuk mempresentasikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Rasi dan Pak Okto atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19 di wilayah kampus Stikes Surabaya. Di sini ada topik pembahasan, ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan khusus. Pada bab 2 ada tinjauan pustaka dan kerangka teori, dan pada bab 3 kerangka konsep dan hipotesis. Pada bab 4 ada metode penelitian. Selanjutnya ada latar belakang. Selama pandemi ini pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memutus rantai penyakit COVID-19. Nah, salah satunya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain pembatasan sosial atau biasanya disebut dengan social distancing. Pembatasan sosial ini mengakibatkan aktivitas yang biasa dilakukan di luar rumah seperti bekerja di kantor maupun sekolah atau kuliah itu berada di rumah masing-masing. COVID juga mengakibatkan berbagai masalah bermunculan seperti terjadinya penurunan angka kesehatan, krisis sosial, krisis ekonomi, dan permasalahan psikologis. Untuk terkait permasalahan psikologis, di Indonesia terdapat 69% orang yang mengalami masalah psikologis selama COVID-19. Itu kebanyakan pada usia 17 sampai 29 tahun dan lebih dari 60 tahun. Kenapa? Karena pada usia produktif itu memang rentan mengalami stres, apalagi di masa pandemi ini karena pada usia produktif ini pola pikirnya itu tidak bisa terkontrol dan selalu berlebihan dalam mendapatkan informasi. Untuk yang di Jawa Timur sendiri terdapat 13,4% yang mengalami masalah psikologis selama pandemi COVID-19. Menurut Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia 2020. Lalu karena adanya permasalahan tersebut, peneliti mendapatkan data awal dari mahasiswa Stikes Surabaya dengan hasil sebanyak 77,4% mahasiswa yang mengalami stres selama pandemi COVID. Antara lain alasannya yaitu karena pembelajaran melalui daring, adanya tugas yang menumpuk, lalu tidak bisa bertemu dengan orang lain maupun teman, dan tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu, untuk mengatasi stres tersebut, biasanya individu itu melakukan manajemen stres yang biasa disebut dengan coping stress strategi. Coping stress ini adalah upaya atau tindakan untuk meminimalisir atau mengatasi stres. Itu menurut Circatelli 2015. Lalu di dalam coping stress ini banyak sekali bentuk-bentuk coping stress yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial sendiri adalah tersedianya hubungan yang bersifat menolong dan mempunyai nilai khusus pada individu yang menerimanya. Kenapa saya
mengambil judul ini karena sudah jelas pada pengambilan data terdapat 77,4% mahasiswa yang mengalami stres. Dan kenapa saya mengambil dukungan sosial? Karena kan keadaannya selama pandemi ini kan kita juga jarang bertemu dengan orang lain, ada batasan untuk bertemu orang lain. Walaupun dukungan sosial ini tidak didapatkan dari orang lain, tetapi bisa didapatkan dari keluarga, teman, atau masyarakat sekitarnya seperti itu. Jadi dukungan sosial ini sangat penting untuk mengatasi stres tersebut. Lalu yang selanjutnya adanya rumusan masalah. Bagaimana sih pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19 di wilayah Stipe Surabaya. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dukungan sosial terhadap kejadian stres dan untuk menganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa Stipe Surabaya selama pandemi COVID di wilayah Stipe Surabaya. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya membahas 4 subbab, yaitu yang pertama stres. Stres ini adalah Ika, ya, tinjauan pustakanya skip aja, langsung ke kerangka konsep. Baik, Bu Rasi. Kerangka teorinya juga di skip atau tidak, Bu? Skip aja deh. Baik, Bu. Untuk yang selanjutnya ada kerangka konseptual dan hipotesis. Di sini ada kerangka konseptual, yaitu mahasiswa ini merupakan dewasa awal usianya rentan pada 18 sampai 25 tahun. Mahasiswa dewasa awal ini adalah masa transisi antara masa remaja akhir menuju ke masa dewasa awal. Jadi mahasiswa ini termasuk ke kategori dewasa awal. Nah, masalah yang biasanya dihadapi mahasiswa selama COVID-19 ini itu ada tugas kuliah daring, ataupun tidak bisa bertemu dengan teman ataupun pasangan, seperti itu. Dan itu dapat mengakibatkan stres. Nah, stres ini bisa diatasi oleh coping. Mekanisme coping ini ada yang positif dan ada yang negatif. Di dalam coping juga terdapat ada 2 jenis strategi coping. Yang pertama adalah problem focus coping dan yang kedua adalah emotion focus coping. Pada problem focus coping ini berfokus pada penyelesaian masalah. Kalau untuk emotional focus coping ini berfokus pada emosi. Jadi pada problem focus coping ini ada aspeknya juga, ada bentuk-bentuknya juga, ada restraint coping, instrumental action, negotiation, active coping, suppression of competing activities, taking of instrumental social support. Dan untuk yang emotion focus coping ada social support, distancing, escape avoidance, self control, accepting responsibility, dan yang terakhir ada positive reprisal. Jadi di sini saya hanya meneliti pada dukungan sosialnya saja, maka dapat saya memakai judul pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Dan untuk hipotesisnya, yaitu ada pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu metode penelitian ini ada jenis penelitian dan desain penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitiannya kuantitatif dengan cara observasional yang bersifat analitik. Jadi saya menganalisis tentang pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres. Lalu rancang bangun penelitiannya saya menggunakan metode cross-seksional. Karena apa? Karena saya hanya meneliti hanya satu waktu saja.
Lalu yang berikutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Di sini lokasinya saya bertepatan di Kampus 3 Surabaya. Kenapa saya memilih Kampus 3 Surabaya? Karena saya ingin memulai penelitian pada kampus saya sendiri, dan pada data awal juga sudah jelas bahwa 77,4% mahasiswa itu mengalami stres. Dan waktu penelitian ini insya Allah dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Dan untuk identifikasi variabelnya, variabel independennya yaitu dukungan sosial, untuk variabel dependennya yaitu kejadian stres. Untuk populasinya yaitu mahasiswa STIKES Surabaya, keperawatan, gizi dan kebidanan itu sebanyak 540 mahasiswa. Itu kecuali nurse. Jadi saya hanya keperawatan, gizi dan kebidanan. 540 mahasiswa ini populasinya saya dapatkan dari data BAAK. Untuk yang teknik samplingnya saya menggunakan purposive sampling karena saya menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama yaitu kriteria inklusi. Saya menggunakan kriteria inklusi. Yang pertama mahasiswa yang bersedia menjadi responden saya. Yang kedua mahasiswa yang berkuliah di STIKES Surabaya, yaitu pada prodi keperawatan, gizi dan kebidanan. Lalu kriteria eksklusi saya yaitu mahasiswa nurse STIKES Surabaya. Lalu sampel di sini sebagian mahasiswa STIKES Surabaya sebanyak 230 mahasiswa. 230 ini saya dapatkan dari rumus Noto Atmojo 2016. Selanjutnya saya akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini tekniknya yaitu dengan cara menggunakan kuesioner. Untuk kejadian stresnya, saya menggunakan kuesioner DASS, Depression Anxiety Stress Scale. Di sini saya menggunakan kuesioner pada kategori stresnya saja. Jadi ada 14 pertanyaan atau pernyataan yang dapat diisi oleh responden. Dan untuk yang dukungan sosialnya, saya menggunakan kuesioner strategi untuk penanggulangan stresnya, saya menggunakan kategori dukungan sosialnya saja. Di sini ada 10 pernyataan atau pertanyaan yang bisa diisi oleh responden. Lalu adanya pengolahan data, yaitu editing, memeriksa kembali kuesioner yang sudah diisi oleh responden, lalu ada coding, yaitu mengubah data berbentuk huruf menjadi angka, yaitu dikasih kode. Lalu yang selanjutnya scoring. Scoring ini memberikan nilai berupa angka, dan tabulating ini memasukkan data jawaban dari responden. Lalu kita analisis data. Analisis data ini saya menggunakan chi-square karena untuk menguji hubungan atau pengaruh pada dua variabel. Lalu selanjutnya di sini ada definisi operasional. Definisi operasionalnya di sini saya menggunakan alat ukurnya kuesioner. Indikator penelitiannya berdasarkan jawaban dari responden, dan skala datanya saya menggunakan skala ordinal. Skornya sangat sering 4, seringnya 3, jarang 2, dan sangat jarang 1. Dan untuk dependent kejadian stresnya saya menggunakan kuesioner DASS. Penilaiannya itu dari kuesioner DASS. Skala datanya menggunakan skala data ordinal, lalu skornya tidak pernah 1, kadang-kadang 2, sering 3, dan sangat sering 4. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian ini saya menggunakan informed consent, karena informed consent ini merupakan bentuk persetujuan responden dan peneliti. Dan yang kedua ada anonymity, yaitu tanpa nama. Tanpa nama ini berarti nanti responden saya tidak mengisi namanya atau hanya mengisi inisial namanya saja. Lalu confidentiality, kerahasiaan. Di sini saya memberikan jaminan kerahasiaan untuk responden saya. Selanjutnya ini adalah kuesioner, yang ini adalah kuesioner untuk DASS, ada 14 pernyataan, dan ini kuesioner untuk strategi penanggulangan stres, dukungan sosial, ini ada 10 pertanyaan. Terima kasih.
Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Okto. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan. Saya berikan ke Bu Rasi. Ketua pengujinya Bu Rasi ya? Iya Pak, ketua pengujinya saya. Oke, monggo Bu Rasi untuk memberikan kritik dan saran untuk proposal kali ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Okto atas waktu yang diberikan. Mana ini? Ini kalau ngilang Pak. Saya Bu. Oh di enggak. sini, Bu. Oh ya ya. Oke. Ika. Iya, Bu Rasi. Iya. Di sini judulmu mengenai dukungan sosial ya, dukungan sosial terhadap bagaimana mengurangi tingkat stres pada mahasiswa ya. Iya, Bu. Dengan keadaan COVID-19 seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dek, kamu meneliti strategi copingnya atau dukungan sosialnya? Jadi begini Bu, jadi kan strategi coping kan di dalamnya ada dukungan sosialnya. Jadi saya lebih ke dukungan sosialnya. Oke, karena di sini di pendahuluanmu di batu latar belakang yang paling banyak itu adalah strategi copingnya ketimbang penjelasan dari dukungan sosialnya kayak gitu. Jadi makanya sedikit bingung saya di judul tentang dukungan sosial, tapi di latar belakangnya kok muncul kata-kata strategi coping kayak gitu. Iya Bu, jadi di situ saya menjelaskan dulu strategi coping itu apa. Jadi nanti untuk bentuk-bentuknya kan saya mengambil lebih ke dukungan sosialnya seperti itu Bu. Kenapa kok dukungan sosial? Karena kan Kenapa enggak milih ke dukungan keluarga? Karena dukungan keluarga kan lebih effortnya lebih kuat, apalagi waktu daring kayak gini. Karena di itu Bu, dukungan sosial juga kan termasuk ada dukungan keluarga juga. Jadi untuk dalam bentuk-bentuk pada strategi coping itu ada dukungan sosial itu sudah termasuk pada dukungan keluarga Bu. Oke. Nah, terus kira-kira nih, solusi yang ingin kamu capai untuk penelitianmu apa? Solusinya saya ini kan hanya menganalisis saja Bu. Jadi penganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada pandemi ini bagaimana, apakah ada pengaruhnya atau tidak, seperti itu Bu. Oke. Nah, terus ke batasan masalah, Dek. Nah, di batasan masalah ini, tolong dijelaskan secara singkat ya, kenapa kok kamu menulis tentang judulmu itu, kayak gitu. Jadi di situ kamu kasih alasan, why, kenapa, kayak gitu. Terus tujuan khususnya kenapa kok ada 2? Iya, Cuma ada 2. Iya, yang pertama mengidentifikasi dukungan sosial, habis itu saya menganalisis pengaruh dukungan sosialnya, Bu. Stresnya enggak kamu teliti? Oh, diteliti. Oh ya, belum ditulis. Berarti nanti saya juga menambahkan seperti mengidentifikasi stres pada mahasiswa juga ya, Bu. Ya iya dong, kan di sini kan kamu variabelnya ada 2 toh. Iya, Bu. Ada dukungan sosial sama stres. Nah, makanya kemarin loh kok cuma 2 aja tujuan khususnya kayak gitu. Ya, Bu. Jadi nanti tolong ditambahkan ya. Siap. Terus tolong bisa nggak ditampilkan kerangka konsep? Baik, Bu. Bab 3. Oke. Kerangka konsep ini wait. Back Ika. Kerangka konsep. Oke. Kerangka konsep ini cuma apa ya? Social support sama pengaruh dukungan sosialnya aja ya. Iya, Bu. Stresnya nggak diteliti. Ini stresnya nggak diteliti berarti?
Stresnya kalau di kuesionernya ada Bu diteliti. Nah, ini kenapa kok kamu putus-putus? Oh, berarti kalau di kerangka konsep itu tetap ya Bu ya stresnya itu Iya bagaimana? dong. Stresnya harusnya diteliti kayak gitu sama mahasiswanya ini. Ini punyamu ini kerangka konsepnya terlalu rimbun, ya. Jadi fokuskan saja pada judulmu. Misalnya mahasiswa ini yang kamu teliti Ya, mahasiswa. Kemudian kira-kira masalah yang dihadapi itu apa namanya ada tugas kuliah bla 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 itu menimbulkan stres. Nah, stresnya ini yang diteliti. Nah, kemudian mengarah ke ini apa namanya coping, strategi copingnya ini kan dia social support bla 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 itu. Nah, social ya, supportnya yang diteliti terus langsung ke ini pengaruh dukungan. Jadi kamu tidak perlu ini ada tulisannya ada pengaruh dukungan sosial. Nah, ini hipotesis ini. Ini ada sendiri di bawahnya. ya Bu. Nggak perlu. Hilangin aja. Baik, Bu. Berarti nanti Mm-mm. ini saya tambahkan panahnya yang untuk stresnya ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Sama ini mahasiswamu ini tidak kamu teliti ta? Iya Bu, saya Garisnya meneliti mahasiswa pada mahasiswa. enggak maksudku garisnya kamu ubah. Ini kan putus-putus. Ya. Nah, ini nanti kamu buat garisnya enggak putus-putus. Oh, baik Bu. Jadi yang diteliti itu garisnya enggak putus-putus kayak gitu. Oh, berarti nanti saya cuma mengubah garisnya saja ya Bu. Sama ini stresnya ini. Stresnya ya. Ini kamu Gitu. tambah, iya, itu. Terus kasih penjelasan, Dek. Penjelasan tentang itu apa namanya kerangka konsepmu. Kamu belum nampakkan kan? Iya, di Belum ada kerangka kan? saya hanya menjelaskan hanya meneliti tentang dukungan sosialnya saja seperti itu. Nah, itu nanti tolong ditambahkan di bawahnya kerangka konsep, itu penjelasannya dari kerangka konsepnya ya. Iya, Bu. Gitu. Nah, Ika, Iya, Bu. saya mau tanya, ini ada nggak perbedaannya antara penelitianmu dengan penelitian sebelumnya? Jadi kemarin itu keaslian penelitian saya ada peneliti itu meneliti hubungan antara self efficacy dan social supportnya, Bu. Jadi saya di sini hanya meneliti pengaruh social supportnya. Oke. Terus tolong dibuka definisi operasional. Nah, definisi operasional. Pada penskoran, ini kamu tulis dia di dukungan sosial itu sangat sering, Iya. jarang, sangat jarang. Kemudian kalau yang di kejadian stres itu dia skornya tidak pernah, kadang-kadang, sering, sangat sering. Iya. Nah, ini kan kriteria penskoran kuesioner. Ya toh? Nah, tapi di sini penskorannya itu apa? Kalau misalnya kamu neliti stres, kira-kira dia ada stres ringan, stres sedang, atau stres berat? Iya. Nah, itu beda loh. Ini enggak gini. Skornya enggak gini. Ini skornya skor kuesioner. Bukan skor dari inimu, apa namanya? Variabelmu, bukan. Ya, Bu. Saya yang untuk kejadian stres itu kemarin itu emang niatnya itu kayak stresnya itu ringan, sedang atau berat seperti itu. Tapi saya menulisnya skornya ya skor kuesioner itu, Bu. Nah, makanya ini diganti ya. Berarti yang ini untuk kejadian stresnya skornya saya ganti yang untuk ringan, sedang, berat. Iya, karena nanti berpengaruh ke itu apa namanya pengolahan datamu kayak gitu. Soalnya kemarin saya itu kan menemukan kuesioner DASS itu juga sudah kayak ada
skornya ada yang ringan itu angka berapa sampai berapa seperti itu, Bu. Nah, terus ini kriteria dari dukungan sosialmu, skornya bagaimana? Di sini padahal kamu kasih skala data ordinal. Itu Bu, skornya saya kalau yang untuk dukungan sosial ini kayak sangat sering. Jadi untuk yang dilakukan dukungan sosial ini sering apa tidak gitu. Nah, ini kan manut itu kuesionernya. Nggak sesuai dengan itunya, kriteria dari dukungan sosial sendiri. Misalnya kira-kira dukungan sosialnya itu dia ada atau tidak. Oh, berarti untuk yang skornya itu kalau yang dukungan sosial ya Bu ya, tulisnya begini Bu. 1 ada pengaruh, 2 tidak ada pengaruh, begitu. Enggak gitu, Gimana Bu? Jadi gini, kalau dukungan sosial skornya itu cuma ada 2, ada dan tidak. Oh, iya. Berarti dia skala datamu bukan ordinal, tapi nominal. Baik Bu. Itu. Siap Bu. Nah, indikator penilaian berdasarkan jawaban dari responden. Jawaban responden yang seperti apa ini? Jadi itu Bu, kan saya kuesionernya kan kayak pernyataan seperti itu Bu. Berarti kamu melakukan wawancara? Itu Bu lewat Google Form Bu. Lewat Google Form. Iya. Nah, harusnya nggak kayak gini indikator penilaiannya. Ganti ya? Iya Bu. Tolong diganti ya. Itu gimana Bu maksudnya indikator penilaiannya Bu? Ini indikator penilaian itu misalnya kan kalau di stresnya itu kan kamu kan lakukan penilaian dengan kuesionernya namanya DAS. Iya. Oh. Iya. Nah, kalau di dukungan sosial kamu menilainya dengan apa? Gitu loh. Apakah dengan menggunakan metode wawancara atau menggunakan kuesioner? Nah, kalau misalnya kuesionernya apa? Kayak gitu. Baik Bu. Itu. Terus ini di rumus sampel kamu kan menjelaskan kalau kamu bakal meneliti 230 sampel, 230 responden toh. Iya Bu. Yakin mau meneliti segitu banyak? Insya Allah Bu, soalnya saya kemarin itu cari rumus-rumus itu tidak ada yang hasilnya dikit Bu, saya juga bingung. Itu kamu standar deviasinya berapa? Kamu pakai yang 0,05 atau yang 0,1? 0,05 Bu. 0,05, oke. Ya udah, itu aja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Okto. Monggo Pak Okto. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rasi atas apa yang sudah disampaikan ke mahasiswa atas nama Krisna Eka. Selanjutnya monggo Pak Eko. Ya. Apakah Pak Eko sudah standby di situ? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak Okto. Mohon maaf Pak, tadi saya sudah masuk, cuman tiba-tiba mati aja laptopnya. Oke, mohon maaf Pak Okto. Oke, nggak apa-apa Pak Eko, monggo. Oke, Krisna, kali ini masuk di saya ya selaku penguji juga. Oke, coba buka di PowerPoint-nya, dibuka di bab ya PowerPoint aja dari bab awal. Bentar, Pak. Ya. Bab awal terus sampai cover. Oke. Nah. Oke. Pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa selama pandemi COVID. Di sini sudah jelas ya, Krisna, bahwasanya bagaimana sih pandangan dukungan sosial terhadap terjadinya stres ya. Nah, tadi juga sempat dipaparkan bahwasanya tolong tambahkan masalah tentang pengaruh dukungan itu. Kenapa sih dukungan itu bisa menyebabkan terjadinya sebuah stres? Tapi ingat,
jangan sampai ketika Anda memasukkan sebuah narasi di dalam latar belakang itu bisa menyebabkan suatu dialek bahwasanya itu hasil dari penelitian. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Tapi ditaruhkan apa sih masalah terbesar terhadap dukungan sosial tersebut. Nah, terus yang ke bab 2. Sebentar, mohon maaf, bukan bab 2, di tujuan khususnya. Oke. Nah, tujuan khusus. Tujuan khusus itu sebenarnya ada 2 item besar yang harus diteliti. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu. Ya, seperti kalau mengidentifikasi itu hampir sama dengan univariat, uji univariatnya dulu. Antara 2 item. Nah, item apa aja? Yang pertama, item dukungan sosial. Dan yang kedua itu adalah kejadian stres itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Dan tulisannya itu tidak harus menggunakan mengidentifikasi dukungan, tidak. Bukan kayak gitu, bla 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 kayak gitu. Tetapi judulmu itu ditaruh di sini. Paham nggak? Jadinya misalnya pengaruh dukungan sosial, ya. Nah, itu gimana? Pengaruh dukungan sosial terus seperti apa? Bla 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 di mana kayak gitu. Kemudian stresnya, mengidentifikasi kejadian stres di bla 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 bla. Kemudian baru yang ketiga adalah menganalisis pengaruh dukungan sosial terhadap kejadian stres pada mahasiswa bla 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 seperti itu ya. Nanti narasikannya seperti itu. Kalau kamu buat seperti ini, ibaratnya itu adalah satu variabel seperti itu. Karena adalah satu kesatuan, sedangkan di sini adalah satu kesatuan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya di bab 2, Krishna. Oke, di bab 2 itu ada namanya stres, dukungan sosial, strategi coping stres, dan mahasiswa. Sebenarnya yang paling besar itu adalah yang dikatakan yang paling mumpuni di dalam tinjauan pustaka itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah tinjauan pustaka itu sendiri, yang kedua itu adalah tinjauan teori, ya, ataupun yang biasa kerangka teori gitu. Nah, di dalam tinjauan pustaka itu sebenarnya yang paling itu adalah yang pertama nomor 1 stres, yang kedua dukungan sosial, ya, yang ketiga mahasiswa. Tapi kalau kamu melakukan penelitiannya di mahasiswa, sekarang saya mau tanya, kamu mengambil penelitiannya itu mencetuskan terhadap mahasiswanya itu kah, atau terhadap remajanya, faktor remaja? Mahasiswanya, Pak. Mahasiswa, tidak dilihat dari faktor karakteristiknya, usianya. Gitu. Tidak, Pak. Tidak, berarti kalau tidak menggunakan faktor karakteristik, berarti menggunakan mahasiswa sebagai domainnya. Sebenarnya paling bagus itu adalah dimasukkan aja tentang usia, gitu ya. Usia itu sebenarnya rentang terhadap terjadinya tingkat stres seperti itu. Kemudian yang cukup 3 aja kalau saya, tidak perlu tambahkan strategi coping stres. Strategi coping stres itu adalah satu bagian dari stres itu sendiri. Jangan dipisahkan. Nah, kemudian untuk kerangka teori, coba lihat kerangka teorinya. Ini kerangka teorinya ini adalah mencetuskan terhadap stres itu sendiri. Ingat ya, stres ya. Tapi tidak mencetuskan terhadap apa yang Anda kaji. Ingat, sekarang saya mau tanya, stres itu berawal dari sebuah perilaku. Gitu. Nah, itu adalah perbandingan antara terjadinya perilaku yang A, B, C, D, E, F, G terhadap kejadian stres. Itu sebenarnya yang dicari. Kalau stres model stimulus, stres model respons, stres model transaksional, itu adalah larinya ke dalam bab 2. Karena itu adalah bagian dari bagian dari tinjauan pustaka terhadap stres itu sendiri. Tetapi yang dikatakan tentang kerangka teori, ingat ya, berkali-kali sudah saya bilang, kalau berkaitan tentang sebuah perilaku, dulu sempat saya ajarkan bahwasanya ada beberapa perubahan perilaku yang berkenaan tentang itu. Dulu kita mempelajari tentang simbolis. Dulu kita mempelajari tentang precept and process. Dulu kita mempelajari tentang
ABC, teori ABC dan lain-lain. Nah, itu yang biasanya sebagai acuan, sebagai kerangka teori. Atau bisa juga kita sempat mempelajari sedikit bertentangan tentang Kolbaka misalnya, dari keperawatan itu sendiri bisa. Tapi kalau di kerangka teori seperti ini tidak saya benarkan gitu ya. Nah, saya berkali-kali bilang sama Krishna, coba tolong Anda buka buku atau buka tentang preset dan proset. Karena disitulah tempat kerangka teorinya Anda. Karena apa? Karena di situ juga ada dukungan. Ya? Nah, lanjut ke bab 3. Gini. Maaf, Pak Eko, berarti ini nanti kerangka teorinya saya ganti untuk teori L-Green ya, preset and proset. Ya, preset dan proset lebih cocok timbang ini. Nah, ketika kamu masuk di bab 3, coba bab 3 buka. Nah, ketika Anda masuk di bab 3, lihat kerangka konseptual Anda itu berimplikasi kepada mana. Sedangkan kerangka konseptual itu berlandasan kepada apa yang di bab 2. Itu sebagai latar belakang. Itu sebagai kerangka konseptual Anda selaku ingin mencari sebuah penelitian. Nah, ngapain di situ juga ada pengaruh dukungan? Ngapain? Sedangkan bahwasanya kita ketahui stres itu disebabkan oleh terjadinya sebuah perilaku ABCDEF. Nah, perilaku itu dibentuk oleh apa? Perilaku bisa dibentuk oleh sikapnya itu sendiri. Perilaku juga bisa dibentuk oleh pengetahuannya. Perilaku juga bisa dibentuk oleh lingkungan. Nah, lingkungannya ini siapa? Bisa dari keluarga, bisa dari teman sebaya. Nah, itu sosialnya. Jadinya, antara kerangka konseptualnya Ika ini, kemarin udah saya bilang, ini tidak sesuai Ika. Coba kamu pakai yang teorinya present and proset, itu pasti lebih sesuai. Karena lifestyle-nya diganti terjadinya sebuah implikasi terhadap stres. Nah, itu baru kelihatan. Dia nanti stres iya atau tidak gitu loh. Oke, selanjutnya Ika Oke. Nah, di sini penelitian Ika mengambil cross seksional. Oke, benar. Ngambilnya di Stika Surabaya. Kira-kira mahasiswa populasi Stika Surabaya ada berapa? Kalau yang untuk prodi keperawatan, gizi, sama kebidanan itu ada 540 mahasiswa, Pak. Itu di line nurse. Oke, 500 sekian ya. Ya, itu yang populasi. Coba dilanjutin. Nah, di sini. Ternyata dari 540, Anda menggunakan perhitungan besar sampel ya. Terdapat 230 mahasiswa. Mohon maaf ya, Kak. Iya, Pak. Oke. Terdapat 230 mahasiswa. Oke. Pengumpulan datanya, kuesioner DAS itu dari kejadian stres dan kuesioner dukungan sosial ya ada oke. Seharusnya analisis datanya menggunakan apa? Jangan hanya menulis analisis data saja. Itu tadi saya menggunakan analisis datanya menggunakan chi-square, Pak. Chi-square. Ini lucu kalau kamu menggunakan chi-square. Oh. Oke, kita kembali lagi ke definisi operasional. Nah, ini Ika, saya kasih tahu Ika. Ketika Anda mengambil skala data ordinal, independennya ordinal, ataupun skala data ordinal pada dependennya, kira-kira Ika menggunakan apa paling cocok? Itu bukan chi-square, Ika. Apa? Washington. Washington. Apa sih? Nanti pelajari gini ya, Ika pelajarin aja antara chi-square dengan range experiment. Coba dipelajari antara itu. Chi-square, Pak. Ya, chi-square, chi-square itu bacanya chi-square atau range experiment ya, range experiment. Atau Anda coba baca product moment. Nah, di situ nanti Ika belajar sendiri, oh saya cocoknya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kayak gitu ya, Kak. Iya, Pak. Nah, sekarang kita mengedepankan kepada skala Likert-nya. Ika dukungan sosial itu memang benar menggunakan skala Likert. Ya. Ya.
Dia tidak bisa dukungan itu dibilang dukungan iya atau tidak, itu nggak ada ceritanya. Dukungan, sikap itu biasanya larinya di skala Likert. Nah, Pak, kok bisa ada dukungan iya atau tidak? Nah, itu ada prosesnya namanya cut off point. Biasanya menggunakan kayak gitu. Ya, nanti dibagi menjadi 2 di antara 2 skor itu. Di antara skor Likert-nya itu memang ada. Tetapi pada umumnya semua di dalam teori apapun itu mengatakan bahwasanya kalau menggunakan sikap sebagai parameternya sikap dan dukungan apapun itu biasanya menggunakan skala Likert sebagai acuan dari penskoran pada kuesnya Ika. Kemudian yang selanjutnya Ika, untuk kejadian stres. Nah, kalau kejadian stres, kira-kira Ika itu masih tetap ordinalkah atau apa? Stres, kejadian stres. Masa orang, apakah kamu stres? Iya, sering, kadang-kadang. Nah, sebenarnya kan juga tidak. Iya. Sebenarnya lebih bagus kalau kejadian stres itu ya atau tidak. Nggak bisa dikatakan gini, kayak gitu tuh nggak bisa. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya Ika. Kecuali Ika menggunakan ini, ordinal untuk menyamakan di atas itu, biasanya ada pemaparan seperti itu, dan juga Ika menggunakan skala Likert, ini bisa nggak digunakan? Sebenarnya bisa digunakan, tetapi Ika harus benar-benar teliti melakukan cut off point-nya. Jadinya nanti Ika bagi 2 antara ya dengan tidak misalnya. Kalau di sini tidak berarti tidak pernah, ya. Kalau dia misalnya kadang-kadang, sering, sangat sering, itu bagian ya, dijadikan 1. Kalau tidak pernah, tidak, ini misalnya ya 1, ini yang tidak 2 misalnya. Tidaknya itu larinya di mana? Kadang-kadang, sering, sangat sering. Seperti itu sebenarnya Ika. Tapi kalau Ika ingin membatasi seperti itu, monggo, karena nominal. Sebenarnya harus ke larinya dia ke nominal. Yang tadi Ibu Bu Rasi ungkapkan itu, kenapa tidak menggunakan nominal saja. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih condong ke nominal, tapi kalau ordinal boleh, tapi melakukan cut off point dulu. Seperti itu Ika ya. Kemudian yang selanjutnya Ika, nah kalau Ika sudah ada proses perubahan skala data antara ordinal ini dengan ordinal ini, nanti Ika coba pelajari. Misalnya dependennya ordinal, independennya independennya ordinal, dependennya nominal, kira-kira uji apa yang cocok buat Ika, gitu ya. Nanti uji itu tergantung, biasanya ada 2 hal, tergantung dari skala datanya. Yang pertama, tergantung dari ada 3 atau 4 itu, ya, skala data plus juga dengan normalitasnya, kira-kira normal atau tidak normal, itu tergantung dari uji apa yang Anda ambil, gitu ya. Nanti pokoknya Ika coba pelajari antara item itu yang saya berikan. Ya, Pak. Kalau ordinal sama nominal, itu kemungkinan besar Ika juga harus menggunakan hash square. Gitu. Kalau nominal saja, nanti ada hash square-nya, hash square dengan kontinensi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ika. Oke, ya. Coba lihat quest-nya Ika. Ini Pak. Ini yang Oke, ini BASS. Ini yang untuk DAS-nya ya. Ya. Oke. Karena sudah ada acuannya untuk DAS ya, jadinya harus dibuat tidak pernah, ini memang sudah ada acuannya. Jadi, nah kalau sudah ada acuannya gimana? Ika menggunakan sekali lagi cut off point-nya, jadinya dikatakan tidak itu 1, nanti pas valid analisa datanya. Kemudian kadang-kadang, sering, tidak pernah itu dijadikan 2, jadikan 1, gitu aja. Nggak apa-apa kok itu. Berarti menurut kalau saya yang tidak pernah itu sama dengan tidak. Kalau yang untuk kadang-kadang, sering, sangat sering itu ya. Ya itu bagian dari pernah gitu Pak, bagian dari stres gitu loh ya. Dibuat kayak gitu nggak masalah. Kenapa kamu buat seperti ini? Makanya kan kita harus konsul ya Ika ya. Ika udah benar udah konsul, jadinya Ika harus menambahkan hal tersebut. Jadinya karena Ika mendapatkan quest dari orang seperti ini ya. Iya Papa, iya. Ya itu udah kan jadinya menggunakan cut off point juga nggak masalah sih. Nanti Ika pada saat melakukan pengkajian, misalnya ada responden mengatakan sering, dia centang sering gitu ya. Nah sering itu menurut Ika masuk sudah di bagian mana?
Masuk di bagian stres gitu ya. Kalau dia bilang tidak pernah, ya tidak gitu. Kalau dia bilang sangat tapi sering, nah masuknya dia stres juga, sama aja di stres gitu ya. Oke, nggak masalah, itu benar kok. Kemudian yang selanjutnya tetap berarti Ika kalau condong ke quest-nya karena COVID ya tidak bisa melakukan validitas dan rehabilitas, nggak masalah. Nggak masalah kalau menggunakan ordinal, tapi coba nanti di bawahnya, nah di coba di atasnya kerangka konsep operasional tadi. Nah, di sini yang di dependen kejadian stres itu kan tidak pernah, kadang-kadang, dan nenek. Kamu tambahkan narasinya. Ketika setelah dilakukan penganalisa data, maka didapatkan 1 dikatakan ya, 2 dikatakan tidak. Dari mana asumsinya? Dari ini yang telah kamu tidak pernah itu. Dimasukkan aja ke dalam ini. Dan skala datanya dinominalkan. Ya, jangan dibuat kayak gini, nanti rancu kamunya. Ya, kalau antara ini jadinya dibuat nominal aja, kemudian 1 ya, 2 tidak. Tetapi dari mana Anda mendapatkan itu? Dari hasil skala Likert-nya seperti ini. Itu ya. Ya, Kak, nanti saya kasih contohnya penulisan narasinya seperti apa untuk hal ini, ya. Oke, terima kasih untuk Ika. Saya apresiasi akan hal penelitiannya Ika. Saya kembalikan kepada Pak Okto. Terima kasih. Oke, terima kasih atas saran dan kritiknya Pak Eko. Halo, Ika. Iya, Pak. Oke, semangat ya. Semangat, Pak. Oke, tadi ada beberapa kritikan yang disampaikan, saran juga yang diberikan. Silakan menjadi catatan untuk perubahan yang nanti akan dibawa oleh Ika. Kalau Pak Uto, pada dasarnya menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan para penguji, baik itu Bu Rasi sebagai ketua penguji maupun Pak Eko sebagai penguji juga. Ya, jadi nanti silakan disesuaikan untuk cut off yang disampaikan oleh Pak Eko seperti apa, karena itu secara paten kan sudah ada. Kalau memang mau dibuat metodenya di cut off, ya silakan untuk dibuat nominal. Nanti menyesuaikan juga dengan disesuaikan juga dengan analisisnya nanti seperti apa. Kemudian mungkin kalau yang kriteria eksklusinya tadi, aku akan ada kritik sedikit kalau memang disampaikan bahwa seluruh mahasiswa keperawatan yang tidak sedang mengikuti profesi, kalau seandainya itu sudah disampaikan di inklusi, harusnya dieksklusi di luar konten itu. Artinya bukan berlawanan, bukan berarti kalau seluruh mahasiswa terus eksklusinya dikeluarkan, munculnya mahasiswa nurse, bukan begitu. Tapi kalau di depan harusnya di inklusi sudah disampaikan bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang aktif kecuali mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan profesi. Jadi inklusi eksklusinya adalah jelas orang yang sudah masuk di dalam tapi harus dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi yang tidak memenuhi persyaratan apa? Ya mungkin karena dia kondisinya dia sedang sakit, atau dia sedang tidak dapat dihubungi, atau apa dan sebagainya, itu eksklusinya. Untuk yang lain, saya lihat di definisi operasional, variabel independennya itu kriteria yang dimunculkan tidak muncul. Harusnya kan ketika kamu menyampaikan bahwa keadaan kondisi stresnya sama mekanisme copingnya, ya di indikatornya harus jelas. Meskipun kalau yang di DAS kan udah jelas, indikatornya udah jelas, semuanya udah jelas. Tinggal variabel independennya nanti tinggal menyesuaikan. Itu saja kalau dari saya.